Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nurani Putri, NPM 181063100583 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil jawaban saya terkait pertanyaan mengenai inovasi pendidikan. Pertanyaan yang pertama yaitu komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu itu ada 6. Yang pertama lulusan, metode, materi, evaluasi, balikan, dan masyarakat. Pertanyaan yang kedua, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan yaitu untuk prinsip-prinsipnya suasana lapangan atau keadaan lingkungan, pengembangan diri, pengembangan potensi individu, proses pembelajaran kelompok, pengulangan dan penguatan, pemecahan masalah-masalah, serta sikap percaya diri. Pertanyaan yang ketiga yaitu karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Karakteristiknya ada sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan field theory. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik, bahkan peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi, faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan itu ada kurikulum berbasis kompetensi, menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Jadi di sini untuk perubahannya itu kurikulum berbasis kompetensi berubah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yaitu sekolah dan satuan pendidikan. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP. Prinsip KTSP yang pertama berpusat pada potensi perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. 2. Beragam dan terpadu. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Relevan dan kebutuhan kehidupan. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. 6. Belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Untuk landasannya dijelaskan oleh BSNP, KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama adalah UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya ada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan. Permendiknas nomor 22 dan 23 Pusat Penataan Guru Teknologi Bandung tahun 2006. Permendiknas nomor 6 tahun 2007 tentang perubahan. Permendiknas RI nomor 24 tahun 2006. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa saja komponen-komponen dari KTSP?
komponen inovasi KTSP itu yang pertama ada visi dan misi, yang selanjutnya tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang selanjutnya silabus, struktur muatan KTSP, rancangan pembelajaran pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang terakhir kalender pendidikan. Pertanyaan yang ke-8 yaitu bagaimana pengembangan KTSP. Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dapat dilakukan melalui pengembangan komponen kurikulum. Di antaranya visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, silabus, dan muatan KTSP. Pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 sebagai inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan sikap, dan keahlian untuk beradaptasi dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Yang pertanyaan yang ke-10 yaitu bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan. Karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan itu ada 7. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, reinforce, dan memperkaya, enrich, antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan, organisasi horizontal dan vertikal. Pertanyaan yang ke-11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Prinsipnya ada 6, yang pertama prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan yang terakhir prinsip efektivitas. Untuk landasannya sendiri ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan yuridis, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan alinea keempat dan pasal 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Satuan Pendidikan Nasional, Undang-Undang Otonomi Daerah, Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan, Surat Keputusan dari Dirjen Dikti, Peraturan-Peraturan Daerah, dan sebagainya. Pertanyaan yang ke-12, ada apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan itu ada 5. Yang pertama tujuan, kedua materi, ketiga evaluasi, keempat organisasi kurikulum, dan yang terakhir strategi pembelajaran. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Perubahan yang sangat mendasar pada kurikulum 2013 pada semua mata pelajaran adalah materi disusun seimbang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, dan penyajian hasil melalui pemanfaatan sebagai sumber-sumber belajar, dan penilaian otentik pada aspek kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio.